Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi untuk pembelajaran tematik. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca doa memohon kemudahan. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Teman-teman, untuk menambah ilmu pengetahuan kita pada hari ini, saksikanlah video berikut ini. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Sahabat cerdas, tahukah kalian mengapa minyak goreng di dalam wajan tersebut memanas? Minyak goreng di dalam wajan tersebut memanas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Apa itu perpindahan panas atau kalor? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari bumi sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh peristiwa konveksi, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Sahabat cerdas, sekarang mari kita bahas lebih jauh tentang perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, hanya energi panas saja yang berpindah. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Berikut ini contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan batang logam. Meskipun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi.
sampai ke ujung yang tidak dipanaskan. Hal tersebut membuktikan panas berpindah melalui perantara besi. Setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Sahabat cerdas, untuk lebih mudah memahami peristiwa konduksi, kalian dapat melakukan kegiatan berikut ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat atau tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar lebih jauh tentang perpindahan panas secara konduksi. Pernahkah kalian merebus air hingga mendidih? Merebus air hingga mendidih merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Nah, sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi disebut juga sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi, pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, tetapi zat perantara juga ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Contoh lain peristiwa konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan tersebut digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Contoh lain peristiwa konveksi adalah asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Kemudian gerakan balon udara. Demikian tadi sahabat cerdas,
penjelasan tentang perpindahan panas secara konveksi. Sahabat cerdas, dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi menari? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Pada tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Setiap tarian memiliki pola lantai khusus. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Berikut ini pola lantai dalam seni tari. Ada yang membentuk garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan garis lengkung. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut ini adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda, yaitu tari jaran kepang dan tari bedoyo semang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Tari bedoyo semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Berikut ini pola lantai yang digunakan pada beberapa tari daerah. Tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai horizontal. Tari sekapur sirih dari Bengkulu menggunakan pola lantai lengkung ke depan. Tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai lurus dan melengkung. Tari piring dari Sumatera Barat menggunakan pola lantai lurus segi empat. Alhamdulillah, demikianlah materi yang telah disampaikan pada video pembelajaran. Insya Allah ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.